Selamat pagi rekan-rekan, bertemu kembali dengan saya, Jusaka Divinarto, mahasiswa Magister Manajemen dari Universitas Putra Online Batch 6 dalam mata kuliah Entrepreneurial Project. Kali ini saya akan sharing mengenai Value Proposition Canvas yang akan dilakukan di Ambapers dengan produk yaitu Barito River Crossing Services. Barito River Crossing Services ini adalah sebuah ide inovasi yang berupa layanan penyeberangan melintasi Sungai Barito, Kalimantan Selatan, dari daerah Tamban ke Kota Banjarmasin dan sebaliknya. Sebagai info awal, di Kalimantan Selatan ini wilayahnya terbelah oleh Sungai Barito dengan panjang sekitar 900 km dan lebar sekitar 1 km, sehingga ada wilayah di sebelah timur dan wilayah barat. Dan realitanya, banyak pekerja yang bekerja di Kota Banjarmasin ini berasal dari daerah yang terpisah oleh sungai tersebut, yaitu daerah di sebelah barat, yang dimana itu ada di Kabupaten Barito Kuala, kalau kecamatannya ada di Kecamatan Tamban. Untuk kondisi eksis saat ini, mereka menggunakan trayek Sungai Lauk Tamban ke Dermaga Banjaraya, Banjarmasin. Kenapa saya mengambil ide inovasi ini di Ambapers? Karena berdasarkan data BPS secara nasional, trafik penyeberangan periode Januari sampai September 2025 itu meningkat sebesar 15,12% dengan jumlah penumpang mencapai 3,9 juta orang. Sedangkan untuk trayek existing sendiri di Sungai Lauk Tamban ke Banjaraya dalam sehari bisa 16 kali trip. Adapun customer segmen yang kami tuju untuk proyek inovasi ini adalah masyarakat komuter dan pelaku ekonomi harian yang tinggal di wilayah Tamban dan sekitarnya, tetapi beraktivitas secara ekonomi atau bekerja di Kota Banjarmasin dan melakukan perjalanan rutin harian. Selanjutnya, kami akan mengambil salah satu buyer persona yang kami pakai sebagai contoh dalam hal ini adalah Ibu Rina. Ibu Rina ini usia 34 tahun, dengan status sudah menikah, mempunyai 2 anak, usia SD dan TK, berdomisili di Tamban, Barito Kuala, yang bekerja menjadi ASN di salah satu kantor dinas di Kota Banjarmasin, dengan jam kerja jam setengah 8 sampai jam 4 sore. Ibu Rina ini adalah tipikal perempuan pekerja sekaligus ibu rumah tangga yang penuh tanggung jawab. Suaminya juga bekerja, jadi urusan antara anak sekolah, belanja harian, mengurus rumah dan semuanya harus dilakukan oleh Bu Rina, di tengah juga pekerjaannya sebagai seorang ASN di Kota Banjarmasin. Mengenai customer pain dan customer hope dari buyer persona 1 ini akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Kita lanjut ke buyer persona 2 yaitu Pak Nur. Pak Nur ini berusia 39 tahun, status menikah dengan 4 anak, berdomisili di Tamban, Barito Kuala, dengan pekerjaan sebagai pedagang sayur dan ikan di Pasar Banjarmasin. Pak Nur adalah pekerja informal sektor logistik mikro yang setiap pagi harus membawa dagangannya ke pasar di Banjarmasin sebelum jam 6 pagi. Selanjutnya kita masuk di FPC, Value Proposition Canvas, yaitu di sisi Customer Profile. Kita akan lebih lanjut mengulas mengenai Customer Job dari buyer persona yang pertama yaitu Bu Rina. Bu Rina ini secara fungsional jobsnya, dia berangkat kerja dari Tamban ke Banjarmasin setiap pagi tepat waktu, pulang ke rumah tidak terlalu malam, serta mengantar dan menyiapkan anaknya sekolah. Secara emosional jobs, Bu Rina ini merasa tenang karena tidak takut terlambat, tidak stres di jalan, merasa tidak kelelahan berlebihan sebelum dan sudah kerja, serta merasa aman selama dalam perjalanan. Yang ketiga, social jobs. Bu Rina ini ingin tetap terlihat profesional dan disiplin di kantor, tidak dicap sebagai pegawai yang sering telat, serta tetap bisa menjalankan perannya sebagai ibu yang hadir untuk anak. Lanjut ke customer profile di bagian pains. Apa sih kepahitan dari Ibu Rina ini terkait penyeberangan existing yang selama ini beliau lakukan? Yang pertama adalah capek menunggu kapal karena jadwalnya tidak pasti. Yang kedua, capek fisik dan mental karena perjalanannya yang cukup lama, dan juga beban rumah tangga ketika pulang bekerja masih harus mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Yang ketiga, takut terlambat ke kantor atau terlambat jemput anak sekolah karena kembali lagi penyeberangan tadi waktunya tidak pasti. Yang keempat, merasa tidak aman dan nyaman pada saat menyeberang. Nah, sebagai seorang wanita dalam situasi yang berdesak-desakan dan tidak nyaman, dan mungkin mayoritas laki-laki, Bu Rina ini mempunyai pains atau kepahitan seperti itu. Adapun gains-nya dari Bu Rina ini sendiri adalah penyeberangan yang lebih cepat dan lebih pasti jam atau jadwalnya. Yang kedua, lebih aman dan nyaman dalam perjalanannya, tidak kehujanan, tidak berdesakan, serta yang ketiga bisa mengatur waktu lebih tepat antara kerja dan urusan rumah. Selanjutnya kita beralih ke customer jobs untuk Pak Nur. Secara fungsional jobs, pekerjaan Pak Nur ini adalah mengangkut sayuran
ikan dari Tampan ke Banjarmasin setiap subuh atau pagi, lalu menjual atau antar ke warung rumah makan langganan, lalu pulang dari Banjarmasin ke Tampan membawa uang dan sisa jualannya yang tidak laku bila ada. Missional jobs, merasa aman, membawa barang, tidak was-was barang rusak, barang dagangannya seperti ikan segar dan sayuran tidak sampai rusak dan bisa dijual dengan harga yang baik. Juga ingin tenang dan tidak takut terlambat atau dikejar jadwal penyeberangan yang tidak pasti. Secara social jobs, Pak Nur ini ingin dipercaya pelanggan karena datang tepat waktu dan barang selalu segar. Juga ingin dianggap sebagai pedagang yang dapat diandalkan. Adapun pains dari Pak Nur sendiri adalah yang pertama, khawatir barang dagangannya rusak atau turun kualitas karena jadwal penyeberangan yang tidak pasti. Yang kedua, takut penghasilan menurun karena kehilangan momen jualan pagi, jam emas, karena akan keterlambatan kedatangan maupun lamanya perjalanan. Yang ketiga adalah capek menunggu kapal yang jadwalnya tidak pasti, serta yang keempat, capek untuk mendorong, mengangkat, bongkar muat berkali-kali barang dagangannya. Sedangkan gains dari Pak Nur ini adalah penyeberangan yang cepat dan rutin, bisa bawa barang lebih banyak dan lebih aman, jam operasional yang jelas dan konsisten, serta proses naik turun yang mudah dan tidak ribet. Agar customer profil ini bisa fit dengan produk yang kami tawarkan, yang rencananya akan kami tawarkan sebagai inovasi, kita akan bedah lebih lanjut di value map, yaitu tentang produk and service. Apa yang kami tawarkan adalah produknya bernama BNP Komuter River Express, yaitu kami mempunyai 8 unit speedboat dengan mesin 2x200 HP. Kami juga mempunyai lokasi dermaga sendiri di local port service milik kami sendiri di Alo-Alo. Kapasiti dan spesifikasi untuk setiap speedboat ini bisa untuk mengangkut 60 penumpang, juga 10 ton barang, lebih dari 40 trip per hari, juga dengan kecepatan 30-60 knot atau 10 km per jam, yang akan membuat efisiensi waktu itu meningkat jadi 50% saja. Keunggulan yang kami tawarkan adalah Ambapers New Speedboat. Ini pasti karena speedboat kami ini baru, tentunya dengan spesifikasi yang baik, menawarkan kecepatan, keamanan, dan juga kenyamanan. Kami sendiri juga memiliki dermaga milik sendiri, sehingga kami bisa menjamin untuk ketertiban dan keamanannya tanpa tergantung oleh pihak-pihak yang lain. Yang ketiga, kami menawarkan digital bus ticketing, yaitu tiketing berbasis digital, sehingga akan memudahkan dari konsumen untuk bisa melakukan pemesanan. Kami juga menawarkan SLG atau Service Level Guarantee, yaitu yang pertama adalah on time performance ratio di atas 95%, atau artinya hampir tidak pernah telat. Yang kedua adalah maximum travel time kurang dari 20 menit. Jadi kalau menggunakan transportasi tradisional itu kurang lebih 40 menit sampai dengan 1 jam untuk menyeberang Sungai Barito dari barat ke timur atau sebaliknya. Kami menggaransi waktunya kurang dari 20 menit. Yang ketiga, 100% dari perjalanan kami memenuhi standar, karena Ambapers sendiri adalah perusahaan di jasa pengelolaan alur yang sudah lama berkecimpung di dunia kepelabuhan, yang tentunya sudah menggunakan standar-standar kemaritiman, pelayaran maupun kepelabuhanan yang berlaku sesuai dengan ketentuan. Mengenai operating hours, jadi jam operasional kami adalah setiap hari mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam, yang akan trayeknya itu ada setiap 30 menit, seperti itu. Lanjut ke value map, pains reliever. Jadi apa sih yang bisa mengobati kepahitan daripada customer kami atau konsumen kami itu? Yang pertama adalah schedule insurance warranty. Jadi dengan 8 speedboat baru dan kita punya SLG, kita menggaransi kepastian jadwal penyeberangan. Yang kedua adalah crossing speed warranty. Jadi kembali lagi dengan speedboat baru tadi, kita jamin waktunya jauh lebih cepat dari 1 jam jadi 20 menit. Yang ketiga adalah kita menggaransi juga kenyamanannya dengan armada speedboat yang baru dan juga dermaga milik kita sendiri, yang tentunya itu akan membawa akibat dengan meningkatnya kepastian jadwal penyeberangan, mengurangi kekhawatiran dari konsumen terkait keterlambatan, yang juga akan meningkatkan engagement customer. Adapun gains kreator yang kami tawarkan ada 3, yaitu trust, level up, dan pride. Trust adalah rasa percayanya bertambah karena operator ini dikelola langsung oleh anak perusahaan BUMN. Dengan armada speedboat yang baru, rasa aman dan nyaman juga lebih terjaga. Yang kedua adalah level up, jadi naik kelas. Penumpang ini akan merasa naik kelas dari angkutan sungai tradisional ke river commuter service modern, yang disertai dengan layanan pemesanan tiket yang berbasis digital, juga fasilitas ruang tunggu baru yang lebih modern dan nyaman, sehingga menghasilkan pride bagi para penumpang kami
yang pertama adalah bangga menggunakan layanan resmi yang layak dan rapi. Yang kedua, untuk buyer persona pertama kami Ibu Rina, bangga menjadi seorang ibu yang berhasil menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, tentunya dengan jadwal yang lebih pasti dan kecepatan kapal yang lebih cepat. Juga untuk Pak Nur, bangga menjadi pedagang yang dapat dipercaya pelanggan dan dapat diandalkan. Berikut adalah ringkasan dari diagram value proposition canvas untuk buyer persona pertama, yaitu Bu Rina, yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang berikutnya ini adalah value proposition canvas untuk Pak Nur, dan keduanya fit antara customer profile dan value. Demikian yang bisa saya sharing untuk kali ini. Semoga ini bermanfaat, menambah wawasan dan informasi bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih, selamat pagi.